Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pagi ini. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Terpujilah nama Tuhan karena Ia selalu mendengar seruan umat-Nya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya benar, Allah adalah Raja kehidupan yang membawa keselamatan bagi kita. Dialah Raja Maha Kasih. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, pemberi arasnya. Dengarlah suara pujian kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Andari. Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama. Sesungguhnya pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Berita Minggu Prapaskah yang ke-6 diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai yang ke-10. Mazmur 118 ayat yang ke-26 dan 27. Dan Matius 21 ayat yang ke-7 dan ke-9. Kita baca bertanggapan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan menyelamatkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan Dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan.
Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada handuk-handuk mezbah. Dan Yesus pun naik ke atas keledai. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya di belakang berseru kepadanya, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Bahkan Ia hadir menjadi manusia di dunia demi untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita orang berdosa. Yesus datang untuk menebus dosa orang-orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara-saudara memberikan tempat di hati saudara bagi Yesus? Adakah tempat bagi Yesus yang akan kita nyanyikan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua? Adakah tempat bagi Dia yang memikul salib? Adakah tempat buat Yesus, Dia yang memikul dosamu, yang ketuk pintu hatimu? Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus, taatkanlah firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, sekali berkesempatan. Mendari. Sukai xin mencinta cilan, orang kali menwai, pai pai ơn thiên đô tu Giêsu, chỉ quên của chi của trái lai. Adakah tempat buat Yesus? Adakah tempat buat Yesus, yang memanggil sekali lagi hari ini untuk terima, besok akan terlambat. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatkanlah firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, aku berkesempatan. Mari jemaat kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang maha pemurah dan maha pengasih, Engkau yang menguji orang benar dan orang fasik, kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami hanya melihat pada banyaknya masalah di dalam hidup kami. Selalu khawatir dan khawatir. Ampuni kami ya tidak memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami. Ampunilah ya kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sering berlaku seperti para murid. Takut, khawatir, karena kami melupakan janji-janji-Mu yang telah Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kekhawatiran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah penebus dan pemilik hidup kami. Amin. Jemaat semua, marilah kita selalu bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, yang selalu mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita apabila kita mau mengakuinya. Pengampunan yang Tuhan berikan bukanlah sesuatu yang murah, tetapi sangat mahal. Karena Tuhan telah membayar dan menebus dosa kita dengan darah dan nyawanya. Semuanya itu membuktikan akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Mari kita naikkan pujian. Kasih-Nya besar. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih-Nya besar, berkat-Nya limpah, patut ku ingat, ku syukuri. Betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, sungguh ajaib. Chúa ơi nhau thô sơn, ta quan nguyện sơ mi,为主人灵魂。主爱有多少，主恩有多深，让我心想，我心感恩。天地有多么高，量体有多么远，居住的这爱也有多大，永恒有多么长，无限有多么广，救主的恩典也有多深。Betapa tingginya, betapa lebarnya kasih-Nya Yesus, sungguh besar. Betapa dalamnya, betapa kekalnya kasih-Nya Yesus, sungguh ajaib. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13b. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yeah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Heri Kwok dengan tema Yesus, firman hidup yang menangis. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungai. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu menyembahmu. Allah kekuatan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita nyanyi dalam bahasa Mandarin sekali lagi. Seawat kesucian bumi, bulu jemu siswe, weyao ni sewasi, suo ai wo kemu, lai chi hai ni. Ni semua pilihan Tuhan, walintang tan jauh ini, weyao ni sewasi, suo ai wo kemu, lai chi hai ni. Yesus, 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 Ni selesai percaya. Yesus, Yesus, Ni semua iche-iche. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan untuk kita membaca firman-Nya, untuk kita merenungkan firman-Nya, memelihara dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami dibawa Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah Prapaskah yang ke-6. Ibadah yang menghantar kami untuk mengingat akan perbuatan Tuhan yang memberikan dirinya untuk mati menebus orang-orang pilihan-Mu, orang-orang berdosa ini.
Kami berterima kasih karena cinta Tuhan yang sedemikian besar bagi kami. Karena itulah kami ingin mengatakan kepada Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh mau untuk terus dipimpin oleh Tuhan melalui firman-Mu. Berikanlah firman-Mu, yaitu firman yang menumbuhkan iman percaya kepada kami. Firman yang membersihkan hidup kami. Firman yang menolong kami untuk boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan baik dan benar. Bapa, tolong kami, jemaat-Mu, meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik di gereja, kami hanya dapat mengikuti ibadah secara online. Tetapi kebenaran firman-Mu biarlah melawat kami. Firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Tolonglah juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, mampukan dan layakkanlah dia, karena dia juga orang yang berdosa. Taruhlah firman-Mu di bibirnya agar dia berkata-kata di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat GKI Jatinegara, apa kabar? Baik-baik semua dan saya harap dalam kondisi sehat. Mari kita membaca satu bagian dari kitab suci kita yang sudah ditentukan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 dan 4 sampai 44. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Jemaat silakan membuka kitab sucinya di tempat masing-masing di rumah. Saya akan membacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini ya. Sekali lagi Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu dan Saudara, tema kita di dalam Prapaskah yang ke-6 berbicara dengan tema Yesus, firman hidup yang menangis. Sekali lagi saya ulangi, tema kita adalah Yesus, firman hidup yang menangis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang menangis, kira-kira apa arti menangis yang kita pahami dalam kehidupan kita? Seringkali kita memahami arti menangis itu sebagai salah satu faktor kehidupan dalam diri seseorang. Misalnya, pada waktu seorang bayi baru lahir,
itu diharapkan bahwa bayi ini menangis. Karena disitulah menandakan bahwa bayi ini hidup. Bayi ini tidak dalam bermasalah. Justru kalau dia lahir tidak menangis, maka biasanya perawat atau suster atau dokter lah, para medis ini akan berusaha untuk menepuk-nepuk supaya bayi ini kemudian menangis. Sehingga waktu bayi itu menangis, maka dilihat dan diketahui bahwa bayi ini sehat. Saudara, saya pernah melayani salah satu orang yang memang bukan beragama Kristen. Jadi istrinya bilang kepada saya, Pak Heri boleh layani gak suami saya ada di ICU. Bisakah untuk mengabarkan Injil di hari terakhirnya? Saudara, pada waktu saya di sana di rumah sakit, memang pasien ini dalam keadaan yang benar-benar sudah sulit untuk meresponi. Tetapi saya percaya bahwa kupingnya masih bagus. Itu sebabnya saya berbicara menyampaikan kabar baik. Menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Nah saudara, pada waktu terakhir saya ingin menutupnya dengan menantang. Saya katakan, apakah Bapak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Karena Bapak dan saya orang berdosa yang membutuhkan Juru Selamat yang mengampuni kita. Saudara, pada waktu saya selesai berbicara itu, lalu kemudian susternya berteriak, Pak, pasiennya mengeluarkan air mata. Saudara, saya nggak perhatikan karena saya sedang berbicara di kupingnya. Jadi saya tidak perhatikan bahwa air mata keluar dari mata yang di sebelah itu. Saudara, pada waktu suster bilang dia mengeluarkan air mata, saudara, saya berpikir bahwa dia masih hidup dan dia mendengar firman atau berita kabar baik Injil yang saya sampaikan. Nah saudara, kalau kita membaca kitab suci di dalam Lukas pasal 19, kita menemukan catatan dari penginjil Lukas pada waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia melihat kota itu dan kemudian dia menangis. Saudara, kira-kira apa arti tangisan yang terjadi dalam diri Yesus? Apakah itu menandakan bahwa Yesus hidup? Saudara, pasti kita tidak merujuk ke sana. Karena Yesus sendiri adalah sumber hidup. Dialah yang memberi hidup. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa air matanya menandakan bahwa dia hidup? Karena memang Yesus sendiri pemberi hidup itu sendiri. Dan memang pada waktu dia memasuki Yerusalem, dia juga dalam keadaan hidup. Nah itu sebabnya saudara-saudara, pagi hari ini kita ingin belajar kebenaran firman dari Lukas pasal 19 dengan tema firman hidup yang menangis, yaitu Yesus. Di dalam dua arti atau di dalam dua hal yang ingin kita pelajari bersama-sama. Saudara, pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia melihat kota itu, dikatakan oleh penulis Lukas bahwa Yesus kemudian menangis. Saudara, waktu Yesus melihat kota itu, kota di mana dia nanti akan disalib, kota di mana dia akan disesah, kota di mana dia akan mati untuk melakukan apa yang menjadi tugas yang Bapaknya berikan. Saudara-saudara, Yesus melihat kota ini adalah kota yang akan hancur. Sehingga di sanalah dia menangis. Saudara, pada waktu dia menangis, kitab suci mau menyatakan kepada kita yang pertama, bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya secara luar biasa. Tangisan Yesus Kristus adalah tangisan yang memberikan kepada kita pernyataan bahwa Allah di dalam dirinya yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang penuh rahmat, penuh kasih dan penuh belas kasihan.
Minggu lalu di dalam Prapaskah yang kelima, Bapak Ibu menyoroti tentang firman yang menjadi daging, firman yang inkarnasi. Di dalam Yohanes, di dalam pasal yang pertama, waktu Yohanes menjelaskan tentang firman yang menjadi manusia, dikatakan di dalam kitab Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, Yohanes sangat ketat untuk memberikan sebuah gambaran Yesus sebagai Allah yang sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang berdosa. Sehingga pada waktu Lukas memberikan satu catatan, Yesus menangis saat dia akan masuk ke Yerusalem. Lukas ingin memberitahu kepada kita bahwa dialah Allah yang sungguh-sungguh mempunyai cinta kasih yang luar biasa. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita pegang. Kita yakini, kita hidupi dalam perjalanan kita. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh melimpahkan kasih-Nya kepada kita secara luar biasa. Saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19, di dalam perikop ayat yang ke-28, Lukas mengatakan dalam satu perikop yang sebenarnya menjadi bagian yang tadi kita baca, ayat 28 dikatakan, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara, Lukas mencatat satu ekspresi di mana Yesus mendahului mereka. Gerak tubuh Yesus dicatat bahwa dia mendahului mereka. Mendahului kemana? Menuju ke Yerusalem. Untuk apa dia ke Yerusalem? Sekali lagi dia ke Yerusalem untuk disesah, untuk dihina, untuk dipukul, untuk kemudian disalib dan mati. Saudara, Yesus datang ke satu tempat yang dia tahu bahwa dia akan mati. Dan karena dia tahu tempat itu adalah tempat di mana dia akan disalib, Lukas mencatat dia pergi mendahului orang-orang dan menuju ke sana. Saudara, kalau kita pergi ke salah satu tempat yang enak, pasti kita akan cepat-cepat untuk pergi ke sana. Saudara, biasanya kalau kita pergi ke pesta pernikahan ya, sebelum pandemi tentunya kita masih mengalami. Kalau pandemi orang pesta biasanya kita tidak mau datang dan pasti saudara-saudara sulit untuk datang. Tetapi sebelum pandemi saudara, kalau kita pesta itu jamnya tertulis jam 7. Saudara jam 6 biasanya suka hadir, betul kan? Kalau ke gereja jam 7, 7:30 baru kita hadir. Kadang-kadang bedanya cuma di situ saudara. Tetapi kalau ke pesta jam 6 tuh kita sudah hadir. Kenapa saudara? Karena kita tahu kita harus datang lebih dahulu supaya kita bisa tiba di sana. Dan pada waktu nanti acara makan kita tidak ketinggalan saudara-saudara. Bahkan 1 jam itu kita bisa survei tuh. Pondok mana yang paling saya senang gitu ya. Pondok kambing guling, lalu pondok ikan tuna. Pokoknya pondok-pondok yang favorit dah saudara. Kalau yang prasmanan saudara cuma lihat bihun doang gitu ya. Cuman capcay itu mah gampang. Tapi kalau kambing guling terus kemudian ikan tuna. Makanan-makanan yang spesial di pondok-pondok itu yang menjadi inceran kita pertama. Nah saudara, kalau di tempat yang enak kita cepat untuk datang. Sekarang Lukas mau mengatakan bahwa Yesus datang ke Yerusalem. Di sana dia akan disalib. Justru dia tahu bahwa dia akan disalib, tapi Lukas tidak mengurangi ekspresi dari apa yang Yesus nyatakan. Dia datang mendahului mereka ke Yerusalem. Dalam catatan Lukas kita menemukan penegasan bahwa dia sungguh-sungguh mau memberikan dirinya, mengorbankan dirinya demi apa yang Bapa sudah perintahkan, supaya orang-orang berdosa memperoleh penebusan di dalam dirinya.
Saudara, bukankah itu memberikan kepada kita satu penjelasan betapa kasihnya luar biasa besar. Karena itulah Yohanes pasal 3 ayat 16 merangkumkan satu kata saja yang sudah memberikan kepada kita pengertian yang sangat dalam. Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes tidak bisa lagi memakai ukuran untuk menyatakan Allah kasihnya besar. Karena itu dia katakan karena begitu besar. Begitu besar menunjukkan bahwa kasih Allah benar-benar kasih yang hebat. Kasih yang benar-benar berlimpah-limpah di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita membaca di dalam ayat 41, saat Yesus masuk ke kota yang nantinya akan hancur oleh Jenderal Titus. Saudara, Yesus menangisi karena kebinasan itu akan terjadi. Sementara dia datang untuk menyatakan kasihnya kepada orang-orang berdosa. Saudara, dalam masa Prapaskah yang ke-6, kasih Allah yang berlimpah itu terus dikumandangkan. Dan ini menjadi sesuatu yang memberikan penghiburan kepada kita. Kenapa? Karena pada waktu masa-masa yang paling sulit, kasih Allah sanggup untuk menolong dalam pergumulan kita yang paling berat. Saudara, jangan engkau berpikir bahwa dalam masa yang seperti sekarang pandemi ini sepertinya segala sesuatu sudah hancur. Segala sesuatu berantakan. Rencana saya berantakan. Saya punya bisnis berantakan. Lalu saya punya penghasilan juga jadi berantakan. Lalu kegiatan saya juga menjadi sulit dan berantakan. Saudara, saya mau katakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus pada waktu dia menangis melihat kota Yerusalem. Lukas mau mengatakan Allah begitu besar kasihnya kepada kita yang ditebusnya. Saudara, inilah yang seharusnya memberikan semangat lagi dan keberanian iman kita untuk melangkah dengan sebuah kesadaran bahwa kasih Allah melebihi apa yang menjadi pergumulan saya. Kasih Allah melebihi apa yang menjadi ketakutan saya. Kasih Allah melebihi segala keterbatasan saya. Saudara, hari ini engkau ada di dalam kesulitan yang bagaimana? Saya cuma mau katakan, kasih Allah mampu untuk menghibur saudara. Kasih Allah sanggup untuk memampukan saudara menghadapi tantangan demi tantangan ini. Saudara, itulah arti pertama yang bisa kita pelajari pada waktu Yesus menangis saat dia mau memasuki Yerusalem. Hal yang kedua, saudara-saudara. Hal yang kedua pada waktu Yesus masuk dan menangis. Justru tangisan itu sekaligus membuktikan juga bahwa manusia yang telah memberontak, yang telah melawan kepada dia adalah manusia yang terus menolak Allah. Manusia dengan kejahatannya semakin memuncak, yaitu menolak Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, poin yang kedua ini adalah poin yang sekaligus menjadi satu tolak belakang dari kasih Allah yang sedemikian besar, sekaligus menyatakan betapa jahatnya manusia kepada Allah. Manusia menolak dari sejak dahulu sampai saat Yesus datang, dan manusia yang menolak itu adalah manusia yang tidak pernah mau membuka dirinya kepada Yesus. Saudara, kalau tadi kita membaca liturgi bertanggapan, tadi ada diambil dari kitab Perjanjian Lama, baik Mazmur dan Zakaria. Saudara, pada waktu murid-murid
membawa keledai yang ditunggangi Yesus dan memasuki kota itu, dan semua berseru, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Raja, dan segala macam. Saudara, kitab Mazmur ini diangkat di dalam sebuah pujian mereka kepada sosok Yesus Kristus. Dan sosok inilah yang digambarkan di dalam kitab Zakaria tadi yang kita baca, sebagai raja yang memberikan damai sejahtera, yang wilayahnya itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan karena dia membawa damai sejahtera, maka seharusnya manusia yang berdosa melihat kesempatan yang luar biasa ini dengan meresponinya, membuka hati kepada dia. Tetapi saudara, kitab suci mengatakan mereka menolaknya. Bahkan beberapa orang Farisi waktu mendengar orang banyak berteriak menyuarakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja, justru mereka mengatakan kepada Yesus, tolong suruh orang-orang ini diam. Saudara, pada waktu orang-orang Farisi menyatakan, tolong guru supaya engkau menegur mereka supaya diam, itu membuktikan bahwa mereka tidak suka, membuktikan bahwa mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai raja yang diutus oleh Allah membawa damai sejahtera, sebagai juru selamat satu-satunya untuk orang berdosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, disinilah tangisan Yesus sekaligus menyatakan kepada kita bahwa kasih Allah yang sedemikian besar diresponi oleh hati manusia yang jahat luar biasa. Saudara, pada waktu Paulus menulis kitab Roma, dia menulis dengan sedemikian tegas, sedemikian lugas tentang manusia yang pada dasarnya telah menolak kepada Allah. Hati mereka jahat, hati mereka menolak Allah. Sehingga di sanalah kebenaran ini semakin nyata, yang membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh bersedih melihat manusia yang dekil, manusia yang tidak mau untuk melihat belas kasihan Allah. Saudara, hari ini di dalam masa Prapaskah yang ke-6, saya ingin mengatakan kepada kita, kalau engkau mendengar firman ini, Yesus Kristus yang mengasihi engkau, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi dia? Apakah engkau sungguh-sungguh memberikan cintamu dengan sedemikian rupa? Seperti yang dikatakan di dalam hukum yang utama dan pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan totalitas hidupmu, dengan pikiran, dengan hati dan kekuatan. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka engkau menjadi orang-orang yang taat kepada apa yang Dia firmankan, apa yang Dia sampaikan. Itulah yang menjadi bagian hidup yang kita lakukan dalam dunia yang fana ini. Saudara-saudara, mari kita dalam masa Prapaskah ini memikirkan, apakah cinta saya sama Tuhan sudah mulai pudar? Atau kalau ada di antara Bapak Ibu yang mendengar yang belum bertobat dan membuka hati kepada Yesus, saya cuma mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang berbelas kasihan kepada engkau. Dia mau untuk mengampuni engkau dan menerima engkau. Saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita akan bersaat teduh memikirkan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sama-sama renungkan untuk menjadi bagian yang kita hidupi. Mari kita mengambil saat teduh sementara musik akan memainkan, menghantar kita berdoa kepada Allah.
Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah segala masa mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita nyanyikan. Memasuki Sensuramorum karena ada perjamuan kudus pada hari Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Jemaat yang telah dibaptis dewasa atau sidi diundang mengikuti perjamuan kudus pada kebaktian Jumat Agung hari Jumat 2 April 2021 jam 8 pagi secara online di rumah masing-masing. Satu Korintus 11 ayat 28 dan 29. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Melalui Sensuramorum, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah. Apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Setia melaksanakan panggilannya sebagai murid Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan pengorbanan Kristus terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus dan dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, baik dalam hidup di gereja, di keluarga, di di lingkungan maupun di pekerjaan.
Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi? Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap sesama? Menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Menjadi tangan bagi Kristus yang memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2001 mendatang. Jemaat, mari kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Tuhan memberi kesempatan kita untuk berdoa di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur karena di rumahmu firman-Mu yang diberitakan mengingatkan dan meneguhkan kami akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga cinta kasih-Mu-lah yang memberanikan kami terus berjalan di dalam dunia yang fana ini. Dan di dalam dunia yang fana ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Dan kami membawa pergumulan-pergumulan kami kepadamu Bapa. Kami terus menyerahkan pergumulan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan cukup lama telah membuat kami kehilangan banyak kesempatan untuk berkarya lebih maksimal. Secara sosial kami menjadi terbatas. Secara rohani kami juga terbatas beribadah ke rumah-Mu bersama tubuh Kristus yang lain. Karena itulah kami berdoa, Tuhan tolonglah agar pandemi ini dapat lalu di dalam waktu Tuhan, di dalam cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik melalui pemberian vaksin yang sedang berlangsung. Berikanlah Tuhan pertolongan-Mu untuk bangsa kami yang terus menjalankan pemberian vaksin kepada masyarakat luas. Supaya tubuh kami boleh lebih kuat dan tubuh kami tidak lebih cepat terserang virus. Kami berdoa supaya dalam masa-masa ini pemerintah diberikan bijaksana oleh Tuhan. Diberikan wibawa untuk mengaturnya. Dan kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami yang juga sangat kompleks. Berkatilah pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, wakilnya dan seluruh menteri dan aparat terkait. Agar mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan. Diberikan bijaksana dari sorga untuk mengatur bangsa yang besar ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk bangsa kami ini. Bapa, begitu juga untuk jemaat-Mu, jemaat GKI Jatinegara yang mengalami pergumulan-pergumulan baik secara fisik dalam kelemahan tubuh. Hiburkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hati mereka, iman percaya mereka. Dan berikanlah pertolongan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang bergumul secara ekonomi dalam pekerjaan, dalam usaha di tengah masa yang sulit. Tuhan tetap beri ketenangan dan keteguhan. Berikan rejeki yang cukup untuk mereka menjalani hari lepas hari ini. Terima kasih Bapak.
majelis yang terus memikirkan untuk perkembangan gereja dalam masa-masa pandemi. Tuhan taruh juga bijaksana daripadamu dan memberi kesehatian mereka dalam terus melayani di tengah situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara, atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta WA Grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga bisa dapat melalui aplikasi Dana, OVO, serta GoPay. Dan bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Dan dengarlah nats firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Setiap persembahan kita kepada Tuhan merupakan wujud iman percaya kita bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan hidup anak-anaknya. Mari kita berdoa. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa, doa syukur. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Di masa-masa susah ini, berkat-berkat Tuhan tidak akan berakhir di dalam hidup kami. Selalu ada tiap hari ya Bapa. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Dan kami masih bisa memberikan korban syukur kami kepada Engkau. Kami mau kembalikan segala kemuliaan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan tekad belajar untuk tidak mendukakan hati Tuhan. Sebaliknya marilah kita setiap hari meminta hikmat dari Tuhan agar bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah Prapaskah ke-6 ini dengan menaikkan pujian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar.
basuh bersih. Pujilah, pujilah, buat karunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, pujilah, buat karunia, bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, mari kita bersaat teduh. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Sebelumnya ada dua warta yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam rangka menyambut peringatan Paskah tahun ini, marilah kita mempersiapkan hati dengan berpuasa dan berdoa, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Puasa diadakan setiap Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pokok doa akan dibagikan di grup WhatsApp Warta Jemaat GKI Jatinegara. Yang kedua, persembahan Paskah dapat ditransfer ke nomor rekening 342-352-9101 atau scan QR kode ini. Gunakan kode 007 di belakang nominal persembahan sebagai kode persembahan Paskah, seperti contoh yang tertera di layar. Demikian warta yang disampaikan.